Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kance hala kula negekeun di 103,1 Batu Raja Radio. Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. 27 Desember 2021 akhir Senin masih awal pekan, tentunya semangat kamlohang ading kang kance yang luar biasa ngawali pekan ini ya, halalu pesarapan tentunya. Nah, jadi jam 9 ke jam 10 ini kita jumpa lagi di Talkshow ya. Kali ini bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Oku ading kang kanca lah hadir narasumber Ibu Khalifah nih ya. Ibu, kita manggil di sini Ibung. Bu, ada apa-apa ya? Iya, karena memang kalau di Batu Raja Radio kan etnik, jadi manggilnya kalau yang betina Ibung, yang lanang Mamang ya. Oke, jadi Bung Fitrianda Arya Sasmita itu dari Kepala Kantor Kabupaten BPJS Kesehatan ada yang kang kancih ya. Jadi mana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi ini pertama kali jumpa ya. Pertama kali jumpa setelah sekian lama kamu udah ada siaran ya. Iya. Jadi bahasan kita ini itu mengenai program JKN ya. Mungkin di sini tadi etnik, ya agak unik juga. Cuma saya kurang paham nih. Mungkin sambil belajar. Saya di Batu Raja itu baru mulai di Juni 2021. Kalau asli itu ditanya ya asli Palembang. Karena bingung kalau mau cari campuran gitu ya. Tapi udah lama merantaunya di daerah luar di Lampung. Di Lampung itu masuk 10 tahun. Jadi kalau mau masuk ke bahasa daerah saya agak kesulitan. Jadi agak kesulitan. Jadi kita ngobrol terkait dengan program JKN KIS ini mungkin semua orang udah tahu ya, udah paham bahwa memang di 2014 itu 1 Januari 2014 itu yang dulunya PT Askes itu kita beralih menjadi BPJS Kesehatan. Jadi memang pengelolaannya itu sudah mulai di 1 Januari 2014. Kalau sampai dengan sekarang itu berarti kita sudah hampir masuk 7 tahun 7 ya. tahun. 7 tahun itu anak SD kelas 1 lah. Jadi masih proses belajar. BPJS Kesehatan ini masih proses belajar. Tidak yang serta-merta langsung bisa semua gitu kan. Semuanya masih harus dituntun. Artinya semua lapisan masyarakat, Pemda, stakeholder lainnya itu punya peran masing-masing untuk pengelolaan JKN KIS sendiri gitu. Oke, itu ada yang kang kanceh itu JKN yang mungkin ada di kamu bawah yang belum tahu ya. Nah, sebenarnya dari kalangan masyarakat Diwe itu animonya terhadap penggunaan ini banyak deh sih. Nah, kalau untuk di Batu Raja ini kebenaran kita kan sebenarnya target pemerintah pusat itu kan UHC ya, Universal Health Coverage. Artinya semua 95% minimal itu di tahun 2021 itu kita sudah tercover semua ke program JKN KIS. Fungsinya apa nih? Untuk masyarakatnya memastikan bahwa punya jaminan kesehatan. Nah, kalau sekarang catatannya kalau untuk di Kabupaten Oku sendiri itu kita capaiannya baru 64,37%. Jadi kalau dari jumlah penduduk kita itu sekitar 369.567. Nah, yang baru tercapai itu baru 64%-nya saja. Jadi masih banyak banget nih PR kita untuk Kabupaten Oku untuk bisa masyarakatnya semua terjamin program JKN KIS gitu. Oke. Nah, jadi biar masyarakat tahu juga nih ya, untuk yang diprogramkan, yang dijaminkan tuh apakah kesehatannya kian, Bung ya, atau ada yang lain itu yang pajak menjamin kita. Misal bukan cuma kesehatan kan misalnya. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan ini kita undang-undangnya itu BPJS itu ada 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Kami ini saudara
tiri ibaratnya ya. Saudara tiri. Karena beda bapak beda ibunya gitu, manajemennya beda-beda. Tetapi kami punya program itu masing-masing. BPJS Kesehatan itu spesialis kesehatan. Jadi mengelola kesehatan. Tapi kalau 4 jaminan lainnya itu ada di BPJS Tenaga Kerja seperti pensiun, kematian, kecelakaan kerja gitu ya, sama hari tua. Nah, kalau untuk kesehatan murni itu BPJS Kesehatan yang mengelola. Jadi kita nggak dicampur aduk. Jadi kalau teman-teman apa misalnya masyarakat yang sekarang itu sudah punya kartu JKN KIS, berarti mereka sudah sudah memanfaatkan. Ataupun yang belum memanfaatkan, kadang-kadang masih ada juga ini nanya nih, saya nggak pernah pakai nih katanya gitu kan kartunya, kira-kira uang yang kita bayarkan iurannya bisa kembali nggak? Gitu. Nah itu tidak bisa karena kenapa? JKN KIS ini atau program BPJS Kesehatan adalah sifatnya gotong royong. Kita subsidi silang dong. Kalau ada yang sakit itu dibantu sama iuran yang sehat, yang tidak menggunakan asuransi kesehatan itu atau misal tidak menggunakan manfaatnya dari JKN KIS, dialihkan kepada masyarakat atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit. Gitu. Jadi kalau BPJS Kesehatan dengan Ketenagakerjaan nih kan hampir sama tadi kan. Ada yang untuk jaminan hari tua, kalau Ketenagakerjaan sebenarnya pembeda spesifiknya tuh apa sih? Kalau pembeda spesifiknya itu kita lebih ke penjaminannya. Kalau yang BPJS Kesehatan benar-benar untuk kesehatan, kalau tenaga kerja benar-benar untuk 4 jaminan lain. Jadi tenaga kerjaan ini kita spesialisnya ke hari tua, kemudian jaminan pensiun, kecelakaan kerja gitu ya. Kemudian apa yang manfaatnya dari BPJS Tenaga Kerja itu tidak bisa didapat di BPJS Kesehatan. Apa yang ada di jaminan kesehatan yang BPJS Kesehatan itu tidak ada di BPJS Tenaga Kerja. Nah, seperti misalnya nih contoh yang beririsan itu kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja itu murni ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu mereka sebagai pembayar pertama gitu ya. Tapi memang statusnya adalah masyarakat ini memang bekerja. Gitu, bukan dia yang tidak punya pekerjaan. Tapi BPJS Tenaga Kerja itu kalau saya tidak salah itu memang punya juga masyarakat yang mau mendaftarkan dirinya sendiri itu boleh ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi nanti dia punya jaminan kecelakaan kerja itu secara mandiri, boleh mendaftar sendiri. Itu dari Kang Kanci ya. Kita terima interaktif dari masyarakat dak nih? Boleh ya. Jadi ada Kang Kanci yang ada gabungan, silahkan di 0735322622. WA kita buka di 081271195755. Got ke jam 10 kita di Talkshow Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi ada Kang Kancil, ada 24 menit nih minggu dari jam 9 pagi. Yang nak gabungan 0735322622 nih. Siapkanlah pertanyaan mumpung ibungnya ada di sini yang nak jawabkan ya. Yuk dicukakan di WA kita juga baca di 081271195755. Kita cukah nih ya. Kalau belum ada kita pengen tahu kudai itu iuran nih Bong ya. Karena masyarakat ini kan angkat kudai lah ya. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih? Sama Ibu Ita di Penghijauan. Penghijauan. Nak nanya apa, Bung? Iya, pengen nanya ini untuk Ibu BPJS Kesehatan ya, Bung ya. Iya, kita ini kan termasuk juga nih sebagai anggota BPJS. Nah, yang pengen ditanya ke Bu, apa sih bedanya BPJS itu dengan yang umum tuh? Maksudnya dalam hal pengobatan. Karena biasa kita kalau misalnya menggunakan BPJS kan, itu kalau umum tuh kita dalam berobat itu biasa disuntik. Nah, itu kalau BPJS tuh dokternya kadang nggak galak nyuntik.
Iya, terus juga untuk ada kriteria dewe untuk dalam pemilihan obat atau apa-apa cek itu. Iya, rasanya kadang tuh berobat seminggu masih tidak sembuh kan. Aduh. Itu baik ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata benar nih, Bung. Ada yang berkeluh kesah. Silahkan ada yang angkat ya. Silahkan kamu nak jawab. Oke. Siapa tadi? Ibu Ita. Ya. Oke, terima kasih banget ini udah join di kita. Jadi sebenarnya emang apa bedanya untuk yang umum sama BPJS Kesehatan gitu ya? Sebenarnya kalau untuk umum itu otomatis kita pembiayaan sendiri gitu. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan yang pertama adalah Ibu Ita ini tadi sudah menjadi peserta dong tentunya gitu ya. Memilih kelas hak kelasnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kalau dari segi pelayanan sebenarnya itu tidak ada perbedaan. Standarnya seharusnya tidak ada perbedaan. Nah, di sini mungkin seperti tadi ada pertanyaan kalau untuk masyarakat umum itu ada yang disuntik gitu. Kalau BPJS Kesehatan nggak mau nih dokternya nyuntik gitu ya. Kembali lagi sebenarnya ke sugesti. Sugesti. Karena gini, suntik atau tidak suntik itu adalah kebutuhan medis. Nah, yang tahu atau menilai kebutuhan medisnya si pasien ini adalah si dokter. Itu kita BPJS Kesehatan itu tidak bisa menentukan pasien ini harus disuntik gitu atau pasien ini tidak boleh disuntik. Jadi kebutuhan medisnya di situ adalah lebih kita ikut kepada dokter karena kita di sini ada 3 rumah sakit yang bekerja sama, rumah sakit Antonio, rumah sakit Nusmir di Kati dan rumah sakit RSUD ya. Kemudian kalau untuk FKTP-nya sendiri kita ada 43 baik swasta, klinik, DPP maupun puskesmas. Nah, jadi kembali lagi untuk Ibu Ita tadi mungkin apa yang dirasakan keluhannya misalnya nggak puas nih dengan pelayanan medisnya, silakan disampaikan langsung ke FKTP-nya. Kok dok, kenapa ya dok, saya sudah 1 minggu misalnya tidak berobat bolak-balik seperti tadi, tapi tidak merasakan ada kesembuhan nih gitu. Seperti apa? Apakah memang butuh dirujuk ke rumah sakit gitu atau misalnya memang cukup pengobatannya hanya di FKTP saja gitu kan? Kalau memang misalnya hanya cukup di FKTP, artinya si dokter ini menyatakan mampu dong mengobati si pasien kita. Tapi kalau misalnya tidak sanggup atau memang harus butuh dirujuk, itu akan dikeluarkan rujukan oleh FKTP gitu. Semoga menjawab ini Ibu Ita ya. Iya. Nah, tadi sempat disenggol dikit nih kelas 1, 2, 3, 4. Sekolah ya. Iya, kayak sekolah ya. Kayak sekolah laju. Nah, itu apa sih pembedanya? Kalau untuk peserta itu peserta iuran mandiri atau PBPU kita menyebutnya, itu pekerja bukan penerima upah. Artinya masyarakat yang merasa mampu punya biaya sendiri untuk membayar iurannya ya. Artinya ini dalam tanda kutip tidak dibiayai oleh pemerintah. Nah, misalnya dia seperti pedagang bakso gitu ya, atau misalnya yang tidak ada keterikatan dengan pekerjaan, dia mau daftar sendiri ke kita. Itu ada 3 kelas. Yang pertama kelas 1 itu dengan iurannya 150.000 per bulan per orang. Kemudian yang kedua itu 100.000 per bulan per orang, dan kelas 3-nya sebenarnya 42.000 tapi ada subsidi pemerintah di sini. Jadi masyarakat hanya cukup bayar 35.000 per orang per bulan. Gitu. Nah, 3 kelas ini yang batasan yang punya oleh BPJS Kesehatan. Artinya nggak ada nih, kita ada nggak nih BPJS Kesehatan yang kelasnya VIP, nggak ada. Karena sudah diatur dalam perpresnya kelasnya hanya 3 gitu. Jadi dalam kelas ini tuh mentang-mentang yang pertama bayarannya besar, laju dispesialkan deh Bu ya. Jadi semua sama. Yang membedakan hanya ruang perawatan aja. Jadi pada saat masyarakat butuh pelayanan atau butuh ruang perawatan, yang membedakannya hanya itu. Gitu. Kalau untuk pelayanan, dokter spesialis dan lain-lain itu semua sama, tidak ada yang membedakan. Silahkan yang nak gabung lagi ya di pertanyaan kita selanjutnya. Ada yang kanceh yang nak gabungan dengan BPJS Kesehatan 0735722622. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Pagi, dengan Mamang siapa nih? Caknya ganteng nian. Mang Ruli.
Aduh, dia makan ganteng laju putus Grogi. kenya ya. Yuk dicukahkan lagi Mang. 0735322622. Ditunggukan WA-nya juga pacak nih. Jangan takut kamu belakang tidak ada kebagian menelponnya susah di WA kian 081271195755. Kita tunggukan nih ya. Caknya belum ada. Kita lanjut ke Dai nih, Bung ya. Nah, jadi terkadang masyarakat ini juga kan tahun daftar misalnya tahun ini, cuman pada saat tiba nanggunekan banyak yang belum tahu nih. Jadi cara memanfaatkan BPJS Kesehatan tuh mak mana sih? Jadi kadang-kadang gini, mereka ada yang memang sadar datang sendiri mendaftar gitu ya. Kemudian memang posisi si peserta ini sehat gitu, ngerasa nggak tidak perlu memanfaatkan. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan konsultasi sehat ke puskesmas atau ke klinik atau ke DPP yang sudah terdaftar yang kita pilih gitu. Itu silakan saja. Jadi kita pengobatan pertama itu bisa kita untuk yang pertama alurnya adalah untuk ke FKTP dulu aksesnya. Jadi tidak harus langsung ke rumah sakit. Jadi ke FKTP dulu, misalnya pilihnya di situ puskesmas atau DPP atau klinik. Setelah kita mengakses ke sana, kita mau kunjungan sehat atau kunjungan sakit, ya silakan. Nah, ketika memang di situ ada indikasi medis, kemudian kita ada terdiagnosa penyakit yang perlu penanganan khusus gitu kan. Kalau memang di situ FKTP-nya sanggup untuk menangani dan memang masuk di dalam kriteria penanganan di tingkat pertama, artinya harus dituntaskan di sana. Tapi kalau tidak tuntas, itu bisa dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu. Kadang-kadang sih masyarakat taunya gitu kartu ini cuma dipakai buat berobat sakit. gitu ya. Memang betul untuk dipakai untuk berobat, tetapi bisa juga kita konsultasi sehat gitu. Sekarang juga malah lebih enak nih, FKTP itu udah punya semua nomor WhatsApp. Kemudian yang paling mudah lagi kita bisa memanfaatkan aplikasi Mobile JKN. Ada. Jadi BPJS Kesehatan itu mengeluarkan satu aplikasi yang memang benar-benar membantu sekali ya untuk masyarakat, namanya aplikasi Mobile JKN. Itu fiturnya banyak banget ya. Dari misalnya kita kayak tadi nih Ibu Ita misalnya ya, contohnya dia nggak puas dengan pelayanannya. Di dalam aplikasi Mobile JKN itu kita ada menu keluhan. Silakan mengeluh. Jadi rumah sakitnya atau FKTP-nya nggak tahu nih kita yang ibaratnya tuh kenapa nih ngeluh tidak to the point gitu. Kita langsung ke aplikasi Mobile JKN, silakan. Gitu. Nah, itu dia untuk adinggang kanci yang pernah merasa kurang lemah ya dengan pelayanan pajak ngeluh di situ. Jadi silakan download di Play Store. Play Store-nya adinggang kanci Mobile JKN ya. Yang nak gabungan lagi silahkan 0735322622. Mang tadi ngapa terputus, kita tunggukan lagi ya untuk bincang-bincang pagi ini. WA juga 081271195755. Halo. Lanjut lagi Mang. Iya, Mang Ruli tadi Bung ya. Iya, kenapa terputus? Oke, ini data BPJS Bung ya. Maklum Bung, ini kan pendaftar BPJS ini Bung ya. Jadi seluk-beluk BPJS itu tidak tahu Bung, aturannya dan lain sebagainya. Nah, untuk pengobatan darah tinggi ya, gejala stroke itu Bung ya, takutnya itu. Nah, ini kan berobat di salah satu rumah sakit swasta di Baturaja. Nah, yang nak ditanyakan tuh 100% pembiayaan itu ditanggung BPJS atau masih ada biaya tambahan, Bu? Itu kan Bung ya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaan tadi? Iya, jelas. Oke, silakan. Siapa tadi? Mang Ruli. Ya? Oke, terima kasih ini pertanyaannya. Kalau untuk BPJS Kesehatan itu secara komprehensif atau keseluruhan itu kita ditanggung semua sesuai dengan indikasi medis. Jadi tidak ada iur biaya selama peserta itu menggunakannya sesuai dengan hak kelas perawatan. Jadi misalnya dia pilih kelas untuk pendaftarannya itu kelas 3 gitu atau kelas 1 atau kelas 2. Itu tidak boleh dia naik kelas sehingga tidak menimbulkan iur biaya. Ya, seperti tadi dicontohkan misalnya penyakit stroke, itu penyakit stroke. Nah, kebetulan untuk di Baturaja kita belum punya dokter syaraf yang bekerja sama di rumah sakit Baturaja. Jadi kita untuk penyakit stroke yang memang membutuhkan perawatan stroke khusus untuk spesialis syaraf, biasanya kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai dokter spesialis syaraf. Dan di situ diupayakan bahwa memang penggunaan kartunya itu tepat ya. Artinya tepat guna itu artinya apa yang dia pilih kelas perawatannya tidak
naik kelas. Nah, kemudian misalnya kelas 3 dia mau naiknya kelas 2, otomatis ada iur biaya di situ gitu. Tapi kalau misalnya dia sesuai dengan menggunakan kelas 3, artinya tidak ada iur biaya, sudah dipastikan sesuai dengan indikasi medis, artinya tidak keluar dari sana, itu semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Nah, justru malah misalnya nih kelas 3 dia ternyata saya mau naiknya kelas 1 karena ruangannya lebih nyaman gitu. Justru itu tidak dijamin sama sekali oleh BPJS Kesehatan. Karena ketika dia naik 2 tingkat, otomatis peserta dianggap sebagai peserta umum, tidak lagi dijamin oleh BPJS. Nah, itu adik kakak ya. Jadi kalau misal galak terjadi tambah-tambahan biaya, mungkin itu karena permintaan kamu dewe ya. Oke. Tapi kadang nih, Bung, kalau kita berobat ya, sakit kan dirawat misalnya kan, di rumah sakit ngati obat, kita disuruh beli dewe keluar, itu memang biasa. Nah, seharusnya untuk yang namanya pengobatan atau obat yang diberikan oleh dokter, itu tidak boleh pasien itu ada iur biaya. Tidak ada iur biaya, kecuali pasien itu minta sendiri. Misal, dok saya mau obatnya A gitu, dia menentukan seperti itu. Tetapi di dalam standar rumah sakit tersebut itu tidak ada gitu. Jadi misalnya pengobatan stroke, obatnya itu A, B, C, D disediakan oleh rumah sakit dengan sesuai dengan SOP-nya ya. Tetapi si pasien ini mungkin merasa pernah membeli obat dengan kondisi yang lain. Dia minta ke dokter gitu, minta untuk diresepkan. Nah, itu yang menjadi tanggungan peserta sendiri. Artinya atas permintaan sendiri gitu ya. Tapi kalau semua sesuai dengan standar rumah sakit, SOP dan lain-lain, ya tetap dijamin. Oke, jangan takut ya. Lanjut lagi nih, line telepon. Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi, Bung siapa nih? Dari Bung Meta, Bung, di Tanjung Agung. Tanjung Agung. Nak bertanya apa? Aku nih baru nak masuk BPJS. Oke. Perbedaan kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh apa dia? Masalah misalnya perawatannya apa mana, terus biayanya sekarang berapa, Bung? Misalnya nak daftar kami ini 3 bahana. Nah, itu. Terus juga seandainya kalau kami dek terbayar, ada telat, misalnya kena denda dek de, pasti pacak dek de berobat pakai BPJS. Oke. Itu kian, Bung ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi dari siapa? Ibu Meta. Mungkin tadi sedikit sudah kita bantu jelaskan juga di awal ya. Artinya kita itu untuk Ibu Meta, kita punya 3 kelas perawatan untuk peserta mandiri. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1-nya itu 150.000 per orang per bulan. Kelas 2-nya 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3-nya 35.000 per orang per bulan. Tinggal dikalikan 3 kalau dia ada orang 3 ya. Kemudian iuran itu dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ketika lewat dari tanggal 10 setiap bulannya, maka kartu otomatis nonaktif. Nonaktif sementara, sehingga tidak bisa digunakan nih. Tidak bisa dipakai gitu kan. Nah, upayakan ketika kita sudah mendaftar sebagai peserta JKN, kita bayarnya tepat waktu supaya tidak menghindari terlambatan tersebut. Lakukan proses auto debit melalui bank. Nah, persyaratannya itu kita bawa KK, kartu keluarga, kemudian KTP yang sudah online dengan capil ya. Kalau dia tidak online, biasanya kita kembalikan lagi karena banyak nih masyarakat kita Batu Raja khususnya itu masih banyak banget NIK-nya itu tidak online. Kadang-kadang datang kita cek nggak online, itu nggak bisa daftar ke kita. Gitu ya. KK, kemudian KTP, kemudian rekening tabungan. Rekening tabungan itu boleh difotokopi bagian depannya. Untuk banknya ada Bank BRI, Mandiri, kemudian ada Bank BSI, kemudian juga ada bank satu lagi BNI ya. Jadi itu bisa diakses untuk proses auto debit. Nah, kalau metode pembayarannya udah banyak banget ya. Kita channel perbankannya Alfamart, Indomaret, kemudian Teller Bank, kemudian di aplikasi mobil JKN itu semuanya sudah terakomodir untuk misalnya kita menggunakan mobile cash, potongnya itu melalui pulsa handphone gitu boleh. Jadi iurannya itu terserah bagaimana nyamannya peserta memilih untuk metode seperti itu. Gitu. Kemudian kartu juga kita tidak harus cetak, yaitu bisa lewat mobil JKN tadi namanya KIS digital. Jadi di aplikasi mobil JKN itu nanti ada namanya KIS digital yang bisa dipakai untuk langsung berobat. Gitu. Kalau perbedaannya yaitu tadi hanya di ruang perawatan. Untuk pelayanan dan lain-lain, dokter dan lain-lain itu sama semua. Ya. Itu Ibung Meta
ya jawabannya semoga membantu. Lanjut lagi ya Kang Kance, waktu terus berjalan ya. Data hasil 40 menit kan bingo dari jam 9 pagi. Kalau ada yang nak gabungan lagi kita tunggukan. Ada Kang Kance masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi kita di Talkshow bersama Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Masih berlanjut tadi Kang Kance ya lah, nak jam 10 pagi nih ya, semangat pagi untuk kamu yang sedang melangsungkan gawiannya ataupun mungkin yang sedang di perjalanan, hati-hati kan di jalan ya. Nah jadi kita pengen bahas nih ada Kang Kance kemudahan-kemudahan yang ada di mobile JKN nih. Mungkin juga nih para peserta BPJS Kesehatan belum banyak yang tahu ya adanya mobile JKN ini. Ternyata banyak nih ada Kang Kance kemudahan-kemudahan yang pajak kamu dapat kan ya, mungkin pajak lebih dijelaskan lagi nih, Bung. Silahkan. Iya, mungkin ini kita mengenalkan sedikit lah ya dengan aplikasi mobile JKN itu. Wah, luar biasa nih fiturnya. Itu udah hampir 18 fitur di dalamnya. Jadi ibaratnya kalau kita sudah mencoba mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store, nanti silakan ya untuk semua peserta JKN itu mudah banget, itu bisa kita melakukan perpindahan vaskes ya. Kemudian di situ ada akses juga untuk perubahan data. Misalnya nih ada NIK kita yang salah, kemudian ada yang kita nggak paham gitu, kita bisa buka aksesnya di aplikasi mobile JKN. Kemudian teman-teman atau misalnya peserta JKN di situ juga bisa melihat ada ketersediaan tempat tidur di rumah sakit ya. Misalnya pada saat kita dirawat, kita ragu nih rumah sakitnya ini sebenarnya ada nggak sih tempat tidur kosong gitu ya. Itu kita bisa juga akses di aplikasi mobile JKN. Kemudian di situ juga ada konsultasi dokter. Misalnya kita males banget nih hujan gitu, tapi badan saya nggak enak. Nah, itu bisa konsultasi melalui aplikasi mobile JKN. Nah, di situ nanti tinggal diklik aja untuk fiturnya konsultasi dokter. Nanti di situ akan ada dokternya yang menjawab. Dokter yang menjawab adalah dokter tempat kita memilih vaskes pertama. Nah, jadi nanti dok, saya ternyata nggak enak dok ABCD gitu. Kalau memang dokternya perlu melakukan memberikan terapi, ada juga dokter yang sudah menyediakan itu obatnya delivery. Gitu. Jadi nanti memudahkan sekali nih. Iya, benar. Kemudian ada juga kita di situ informasi obat apa sih yang ditanggung gitu ya. Kadang-kadang kan kita masih masyarakat ini yang sudah punya kartu JKN ragu banget nih. Ini kok obatnya bayar gitu ya. Coba silakan dicek nama obatnya di aplikasi mobile JKN, apakah ditanggung atau tidak gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ya udah memang ini benar obatnya ditanggung oleh program JKN KIS gitu. Masih banyak sekali itu untuk kemudahan-kemudahan lainnya. Ada kita misalnya info JKN, kemudian kita bisa mengadu atau informasi di sana gitu ya. Selain dengan call center kita di 165, mobile JKN ini benar-benar mengakomodir kebutuhan peserta JKN KIS dari proses pendaftaran peserta gitu ya. Bisa pendaftaran itu yang belum punya bisa langsung daftar di sini juga. Tinggal download aja aplikasi mobile JKN. Metode pembayarannya seperti apa. Kemudian di sini juga ada screening COVID dan ada screening kesehatan rutin seperti biasa. Jadi kita kalau screening itu kita bisa tahu nih potensinya itu apakah kita ini masuk dalam kategori yang punya resiko tinggi untuk penyakit-penyakit kronis atau tidak gitu. Kalau kita punya resiko tinggi tersebut dari hasil screening, biasanya dari hasil tersebut disarankan untuk ke FKTP atau dokter tempat kita terdaftar untuk konsultasi. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar diri bahwa badan ini udah lemas ada resikonya gitu. Tapi ketika kita screening gitu bisa membantu melihat benar-benar nih ada resiko di dalam badannya gitu untuk bisa berobat gitu. Sistem auto debit gitu ya, sistem auto debit atau misalnya pelayanan dan lain-lain itu kemudahannya semua ada di mobile JKN. Ada 18 fitur yang bisa memudahkan. Banyak nian ya. Jadi memudahkan kamu bilang ngading Kang Kance kalaupun misal misalnya sakit nih ya, datang ke rumah sakit, kata rumah sakit ngati agi ranjang, kita buka kian aplikasinya ternyata masih ada. Nah, laju dak tahu lagi dia nak budi ya. Jadi memudahkan kita pula misal ke rumah kita jauh misalkan takutnya kelekan sampai rumah sakit ternyata ngati agi ranjang kan sebelum berangkat pacak dicek udah ya. Iya. Nah, jadi karena waktu kita terbatas nih, Bung. Nutup kita ya. Mungkin ada kata-kata penutup yang akan kamu sampaikan ke masyarakat, silakan. Yang jelas kalau untuk masyarakat JKN pesannya pasti di kesehatan
kesehatan ya. Jangan lupa karena memang kita masih di masa pandemi, jangan sampai lengah gitu ya. Jangan sampai kita melihat wah zonanya udah kuning gitu ya. Tetap jaga disiplin 3+-nya untuk menuju kebiasaan baru, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian dan lain-lain. Kemudian jangan lupa untuk pasien peserta JKN KIS baik yang mandiri dan lain-lain itu silahkan pembayaran iurannya itu maksimal di tanggal 10 setiap bulan supaya kita tidak terkendala pada saat kita akan memanfaatkan kartu tersebut karena ketika tidak terbayar atau terlambat maka akan nonaktif sementara. Memang betul pada saat kita mau menggunakan bisa dibayar dan bisa langsung aktif, tetapi di sana akan ada kendala yang namanya denda pelayanan di rumah sakit. Itu mungkin itu pesannya. Terima kasih. Oke, itu dia Dingkang Kance talkshow kita ini. Semoga tetap berlanjut Bang ya. Ditunggu kerjasamanya Dingkang Kance biar pajak sapa salam dengan kaum Bilonghang lewat udara ya. Karena waktu kita habis, jadi kita ucapkan terima kasih Kuda ini ya untuk Kepala Kantor Kabupaten BPJS Kesehatan Ibu Fitrianda Arya Sasmita Dingkang Kance yang lah nyempatkan hadir di sini pagi ini. Semoga lancar kegiatannya, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Tentunya Dingkang Kance kita masih berlanjut. Studi ini ada rundingan santan kince sajian santai keluarga tercinta. Senin bakal dikancal Ibu Mumun ke jam 12 kalau Ibu Khalifah pamit bersama Ibu Fitrianda nya Dingkang Kance. Jumpa lagi di lain waktu. Halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Cuma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Santan Raginya Putih. Cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.